Terima kasih, selamat. Kedua pria itu sebelumnya saling berhadapan secara pribadi. Jadi, pria itu sengaja memamerkan kemenangannya di depan Andre. Apakah ini pacar barumu? Bagaimana denganmu? Apakah ini istri barumu? Bonita langsung membantah. Siapa yang menanyakan pertanyaan seperti itu? Apakah kamu sengaja membuat keadaan menjadi tidak nyaman? Wajah pria itu menjadi sedikit merah dan dia tertawa canggung. Maaf, kamu pasti salah. Kata-kataku tidak bermaksud apa-apa. Saya yakin kamu lebih tahu daripada saya. Apakah ada arti lain dari kata-katamu? Yang ada di sini hari ini, semuanya berasal dari latar belakang bergengsi. Untuk orang seperti kamu, bukankah keluargamu khawatir kamu akan pergi kemana-mana? Menimbulkan masalah, kata-kata yang diucapkan Bonita adalah kata-kata yang pernah diucapkan orang lain kepadanya. Oh, aku tidak bermaksud meremehkan Jevan. Saya tahu kamu memiliki latar belakang keluarga yang baik, tapi jangan lupa, saudara perempuan pria ini adalah ketua perusahaan Geraldine dan saudara ipar laki-lakinya adalah CEO Mandala. Sedangkan saya adalah pewaris perusahaan Jaya Abadi. Saya rasa kamu tidak punya hak untuk memandang rendah seseorang dengan identitasnya. Bonita tidak meninggalkan sedikit pun rasa bangga pada pria itu saat dia mempermalukannya di depan semua tamu. Pada akhirnya, orang tua pria itu tidak tahan lagi ketika mereka bergegas dan menghibur Bonita dengan beberapa kata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada apa? Terkesan denganku? Bonita bertanya beberapa saat setelah masalah itu diselesaikan. Keduanya saat ini sedang berdiri di tepi halaman mengamati upacara pertunangan. Katakan padaku, jika kamu begitu mengesankan, lalu mengapa kamu memerlukan adikku untuk menyelamatkanmu di perayaan tahunan perusahaan Geraldine? Jangan ingatkan aku pada kakak perempuan tertuamu yang sampah. Memikirkannya saja sudah membuat pipiku sakit, ejek Bonita. Situasi hari itu sangat berbeda. Pesta pertunangan hari ini jauh lebih menarik. Amelia jelas memiliki perasaan padamu, tapi tunangannya penuh dengan kesombongan. Aku penasaran apakah dia akan benar-benar bahagia setelah menikah dengan pria seperti itu. Saya tidak yakin, jawab Andre. Dia pernah berpikir bahwa Amelia akan berada di sisinya selama sisa hidupnya, meskipun itu hanya sebagai rekan kerja. Kamu pasti berpikir dia cukup unik di masa lalu, hanya untuk menyadari bahwa dia hanyalah orang biasa, kan? Aku tidak mengerti. Apakah sulit untuk jujur dengan perasaan seseorang? Bonita menarik napas dalam-dalam sebelum menyesap sampainya. Saya kira, setiap orang berpikir secara berbeda. Tidak butuh waktu lama sebelum upacara pertunangan hampir selesai. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menyarankan, hari ini adalah hari besar bagi calon pengantin kita. Karena superstar kita Jevan ada di sini hari ini, mengapa kita tidak memintanya menyanyikan sebuah lagu untuk kita sebagai simbol persahabatan mereka? Titik. Semua orang memandang ke arah Andre dan Bonita dan, tentu saja, mulai bersorak. Awalnya, permintaan seperti ini cukup masuk akal, tetapi semua orang sadar bahwa Amelia sebelumnya telah mengorbankan reputasinya demi Andre, dan hubungan mereka cukup ambigu. Dengan pengetahuan ini, seseorang sebenarnya berani mengajukan permintaan seperti itu. Yang terpenting, Andre telah menjelaskan bahwa sejak dia mundur dari industri, dia bukan lagi Jevan. Dia sekarang adalah Andre, penguasa keempat perusahaan Geraldine. Bagaimana bisa orang-orang ini meminta hal seperti itu? Mereka jelas memandang kata-kata Andre tanpa mempedulikannya. Akibatnya, Andre mengerutkan alisnya ke arah kerumunan. Tidak mungkin dia akan tampil untuk mereka. Bonita benci melihat sekelompok orang bekerja sama melawan satu orang. Jadi, dia melangkah keluar dan berkata, nyanyian Andre hanya untuk aku dengar. Jika kalian benar-benar ingin mendengar seseorang bernyanyi, maka aku bisa bernyanyi.
Selain itu, aku ingin menekankan bahwa Andre bukan lagi Jevan. Setelah berbicara, Bonita melangkah maju dan mengambil mikrofon dari tangan MC. Awalnya, semua orang mengira dia akan bernyanyi dengan sangat baik, tapi yang mengejutkan mereka, dia benar-benar tuli nada. Semua orang menutup telinga karena merasa tidak nyaman. Hanya Andre yang berdiri di bawah panggung, mendengarkan dengan sepenuh hati. Sejak mereka masih di sekolah, Bonita adalah tipe orang yang selalu memulai perkelahian dan pertengkaran. Dia sering memberikan kesan penjahat. Namun, setiap kali dia bertengkar, itu selalu karena dia membela orang lain. Jadi, dia adalah satu-satunya pengganggu di sekolah yang tidak dibenci siapapun. "Nyonya Bonita, tolong berhenti bernyanyi," salah satu tamu memohon. Bonita mendengus dan mengembalikan mikrofon ke MC. Beberapa orang menganggapnya timpang, beberapa menganggapnya karismatik, dan beberapa bahkan menganggapnya keren. Adapun Andre, menurutnya dia menarik. Bonita selalu menjadi orang yang menarik. Dia jelas berpikiran sederhana, tapi tindakannya selalu mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Saya harap, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada di antara kamu yang akan mengatakan bahwa Andre saya memiliki hubungan ambigu dengan Nona Amelia. Jelas dia tidak memiliki hubungan ambigu. Setelah berbicara, Bonita berbalik dan menatap calon pengantin pria berwajah merah, "Andre, ku lapar. Menurutku sudah waktunya kita makan. Kalian lanjutkan apa yang sedang kalian lakukan." Konyol, apakah semua orang mengira mereka bisa menindas Andreku? Andre memperhatikan saat Bonita berjalan ke arahnya. Meskipun tindakannya didasarkan pada kesetiaan kepada teman sekelas lamanya, sulit untuk menyangkal bahwa dia sangat keren. "Andre sayang, ayo pergi." Jadi, siapa yang mempermalukan siapa pada akhirnya? Para tamu memandangi kedua pasangan itu. Jelas terlihat bahwa satu-satunya yang menderita adalah Amelia dan tunangannya. "Aku tidak pernah menyangka pewaris perusahaan Jaya Abadi akan semanis ini. Hei, apakah ada yang merekam nyanyiannya? Kenapa aku merasa nyanyiannya seperti madu di telingaku? Mulai sekarang, jika seorang mantan menikah, aku akan mengirimkan rekaman ini kepada mereka dan menyiarkannya di depan semua orang. Ini cukup merusak. Hahaha, dia manis sekali." Tentu saja, Andre dan Bonita tidak tahu apa yang dibicarakan para tamu. Mereka langsung menaiki mobilnya dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. "Biar ku beritahu, aku suka mengacaukan upacara dan memutuskan pasangan. Aku tidak menyangka nyanyianmu akan seburuk itu." Andre tertawa. Jarang sekali melihatnya dalam suasana hati yang begitu riang. Kali ini, Bonita tidak bercanda saat dia mengulangi lagunya. Nyanyiannya sebenarnya sangat bagus, tapi saat upacara, dia tidak akan memuaskan mereka. "Monyet kecil, kamu masih nakal seperti biasanya. Tapi, terima kasih," kata Andre tulus. "Saya akan melakukan apapun untuk melindungi teman-teman saya." Andre berbalik dan memandang Bonita. Untuk sesaat, hatinya hancur saat memikirkan saat-saat ketika Bonita mengalami kekerasan di rumah dan tidak dapat membalas. Di saat seperti itu, adakah orang yang mau melakukan apapun untuk melindunginya? "Mulai sekarang, jika kamu mendapat masalah, kamu selalu bisa datang mencariku," kata Andre dengan serius, tidak peduli apa itu. "Oke." Bonita mengangguk dengan santai. Mungkin, dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, dia benar-benar membutuhkan bantuan Andre. Setelah insiden besar ini, Bonita dan Andre sekali lagi menghiasi berita utama dengan kehadiran mereka. Lagi pula, di masa lalu, hubungan antara Amelia dan Andre tidak sederhana tetapi kini berubah menjadi buruk. Siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa tunangan Amelia memiliki niat untuk mempermalukan Andre di pesta pertunangan mereka.
Tapi, sayangnya baginya, Andre membawa serta Bonita. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal, dia malah dipermalukan karena Bonita mengacaukan upacaranya. Berita hiburan menyebar dengan cepat dan foto Andre dan Bonita diposting di mana-mana. Mungkin, bagi Andre, ini bukan masalah besar. Namun, bagi Bonita, ini adalah bencana. Dion merasa sangat terhina. Akibatnya, dia menguncinya di rumah dan menolak membiarkannya meninggalkan rumah. Sedangkan di Hyatt Regency, Andre sedang minum sup bersama Alexa. Setelah kejadian ini, aku berasumsi tidak akan ada lagi apapun antara kamu dan Amelia, kan? Alexa bertanya. Awalnya, kakek menaruh harapan besar pada kalian berdua. Untungnya, kita sudah melihatnya sejak awal. Aku tidak bisa memungkiri bahwa Amelia mampu, tapi tidak mungkin bagiku untuk setuju dengan pandangannya tentang cinta. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.